slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing sukses finish P4 di sprint race MotoGP Emilia-Romagna 2024. Bikin bangga bos Ducati Gigi Dall'Igna. Marc Marquez kembali memperlihatkan keahliannya di MotoGP Emilia-Romagna 2024, meskipun harus memulai sprint race dari posisi ke-9, P9. Pebalap Gresini Racing ini sukses menembus persaingan sengit di lintasan dan menyelesaikan balapan singkat tersebut di posisi ke-4, P4. Perjalanan Marquez di Misano kali ini tidaklah mudah, terlebih setelah ia mengalami crash di sesi kualifikasi. Namun, berkat ketangguhannya dan kemampuan luar biasa dalam memaksimalkan potensi Ducati Desmosedici GP23 yang telah diperbarui, Marquez berhasil membanggakan tim serta bos Ducati, Gigi Dall'Igna. Sprint race di sirkuit Misano menghadirkan tantangan besar bagi Marquez, terutama setelah hasil kualifikasi yang kurang menguntungkan, memaksanya memulai balapan dari posisi ke-9. Namun, sejak lampu hijau menyala, Marquez langsung tampil agresif dan mengambil keuntungan dari persaingan ketat di depan. Dalam beberapa tikungan pertama, ia sudah berhasil menyalip beberapa pebalap, menunjukkan kecepatan luar biasa Desmosedici GP23 yang digunakannya. Pada putaran pertama, Marquez memperlihatkan ketenangan dan kecermatannya dalam mengambil keputusan, terutama saat memasuki tikungan-tikungan sempit. Meski harus menghadapi tekanan dari para pebalap lain, termasuk rival-rival kuat seperti Maverick Vinales dan Aleix Espargaro, Marquez berhasil menjaga momentum dan terus merangsek ke depan. Kecepatan Marquez semakin terlihat ketika ia berhasil naik ke posisi ke-5 pada lap ke-4. Pada titik ini, ia terus menekan lawan-lawannya dan memanfaatkan segala peluang untuk mendekati barisan terdepan. Dengan manuver yang presisi dan kontrol penuh atas motornya, Marquez melaju stabil hingga akhirnya mampu menyelesaikan balapan di posisi ke-4. Perjalanan Marc Marquez menuju hasil gemilang di sprint race ini tidaklah mulus. Sebelumnya, di sesi kualifikasi, Marquez mengalami insiden crash yang cukup mempengaruhi persiapannya untuk balapan. Crash tersebut terjadi ketika Marquez sedang berusaha memperbaiki catatan waktunya dan mencoba mendorong batas kemampuan motor. Namun, Desmosedici GP23 kehilangan traksi, membuat Marquez tergelincir dan terjatuh. Meskipun kecelakaan itu mengganggu laju Marquez di sesi kualifikasi, ia tetap mampu bangkit dan menyelesaikan sesi dengan posisi ke-9. Crash tersebut menjadi ujian besar bagi Marquez, baik secara fisik maupun mental. Namun, seperti yang sering ia tunjukkan selama karirnya, Marquez mampu mengatasi kesulitan tersebut dan kembali fokus menghadapi balapan. Musim 2024 merupakan tahun adaptasi bagi Marc Marquez setelah ia bergabung dengan Gresini Racing dan beralih dari Honda ke Ducati Desmosedici GP23. Pada awal musim, banyak pengamat dan penggemar yang bertanya-tanya apakah Marquez bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan karakteristik Ducati yang sangat berbeda dari motor Honda yang telah ia kendarai selama bertahun-tahun. Seiring berjalannya waktu, Marquez mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia telah menemukan ritme yang tepat dengan Ducati. Di Emilia-Romagna, ia mampu memanfaatkan pembaruan terbaru yang diterapkan pada Desmosedici GP23. Motor ini dikenal memiliki kecepatan dan tenaga luar biasa, namun juga menuntut presisi tinggi dalam pengendaliannya. Marquez, dengan pengalamannya yang luas dan gaya balapnya yang agresif, mampu mengeluarkan potensi maksimal dari motor tersebut. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, yang dikenal sebagai salah satu arsitek utama kesuksesan Ducati di MotoGP, mengungkapkan kebanggaannya terhadap performa Marquez. Dall'Igna menyoroti betapa pentingnya kerjasama antara tim Gresini Racing dan Ducati dalam mengoptimalkan Desmosedici GP23 untuk memenuhi kebutuhan Marquez. Marc telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyesuaikan diri dengan motor kami. Meskipun mengalami kesulitan di awal musim, performanya di sprint race ini membuktikan bahwa ia semakin menguasai Desmosedici. Kami sangat bangga dengan pencapaiannya hari ini, ujar Dall'Igna. Marquez tidak hanya mengandalkan kecepatan motor, tetapi juga strategi cerdas dan pengalaman balapnya yang luas. Dalam sprint race di Misano, Marquez dengan cermat membaca situasi dan memahami kapan harus melakukan manuver agresif serta kapan harus menjaga ban agar tetap optimal hingga akhir balapan.
Kemampuannya dalam menyalip 5 pebalap selama balapan singkat ini menjadi bukti keahlian teknis dan ketenangan yang luar biasa. Di lintasan yang menuntut seperti Misano, di mana keseimbangan antara kecepatan dan kontrol sangat krusial, Marquez tampil sempurna. Setiap manuver overtaking yang dilakukan dengan presisi, menunjukkan bahwa ia tetap memiliki naluri tajam dalam menilai peluang di lintasan. Hasil P4 di sprint race ini tidak hanya membangkitkan optimisme di kubu Gresini Racing, tetapi juga di dalam kubu Ducati secara keseluruhan. Marquez telah menunjukkan bahwa, meskipun tantangan adaptasi masih ada, ia semakin kompetitif dengan Desmosedici GP23. Kerja sama erat antara Marquez, Gresini Racing, dan Ducati telah membuahkan hasil positif, dan balapan di Emilia-Romagna ini memperlihatkan masa depan yang cerah bagi mereka. Gigi Dalinya percaya bahwa Marquez masih bisa mencapai banyak hal di sisa musim ini. Dengan perkembangan yang telah kami lihat, saya yakin Mar bisa meraih lebih banyak hasil bagus. Dia adalah salah satu pebalap terbaik di grid, dan dengan dukungan penuh dari Gresini Racing serta Ducati, kami optimis dia akan terus memberikan kejutan di balapan berikutnya, ujar Dalinya. Dengan performa yang mengesankan di sprint race, perhatian kini tertuju pada balapan utama MotoGP Emilia-Romagna yang akan datang. Marquez akan berusaha keras untuk memperbaiki posisinya dan mungkin menargetkan podium, sesuatu yang sangat mungkin mengingat kecepatan yang ditunjukkannya sejauh ini. Dengan kombinasi pengalaman, keahlian, dan motor yang semakin disesuaikan dengan kebutuhannya, Marquez bisa menjadi ancaman serius bagi para pebalap di depan, termasuk juara bertahan Francesco Bagnaia dan rival lainnya. Bagi Gresini Racing, hasil ini menjadi dorongan besar untuk terus bersaing dengan tim-tim besar di grid. Sementara bagi Ducati, kemampuan Marquez dalam memaksimalkan Desmosedici GP23 yang terus diperbarui memberikan keyakinan bahwa proyek ambisius mereka untuk mendominasi MotoGP masih berada di jalur yang benar. Para penggemar MotoGP dan khususnya penggemar Marc Marquez tentu berharap aksi-aksi brilian akan terus berlanjut, tidak hanya di Misano tetapi juga di balapan-balapan selanjutnya. Marc Marquez masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan, dan dengan dukungan dari Gresini Racing serta keahlian teknis Ducati, ia siap meraih lebih banyak kesuksesan di musim MotoGP 2024. Marc Marquez sukses finish P4 di sprint race MotoGP Emilia-Romagna 2024, bikin bangga bos Gresini Racing. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pebalap MotoGP terbaik di dunia dengan performa memukau di sprint race MotoGP Emilia-Romagna 2024. Balapan yang berlangsung di sirkuit Misano tersebut menjadi panggung bagi pebalap Gresini Racing ini untuk membuktikan bahwa ia masih memiliki daya saing di puncak kejuaraan. Start dari posisi ke-9 di grid, Marquez berhasil finish di posisi ke-4, P4, setelah melesat menyalip 5 rival dalam balapan singkat ini. Aksi impresif Marquez tidak hanya membangkitkan decak kagum penonton, tetapi juga membuat bos tim Gresini Racing, Nadia Padovani, merasa bangga dengan pencapaian luar biasa ini. Balapan sprint race Emilia-Romagna ini berlangsung dengan tensi tinggi sejak lampu start padam. Marc Marquez, yang memulai balapan dari posisi ke-9, langsung tampil agresif di awal balapan. Sejak putaran pertama, ia berhasil memanfaatkan celah sempit di tikungan pertama untuk menyalip beberapa pebalap di depannya. Dengan kecepatan reaksi yang luar biasa dan kecermatan membaca situasi di lintasan, Marquez berhasil naik beberapa posisi hanya dalam beberapa tikungan pertama. Ketenangan Marquez dalam menghadapi situasi lintasan yang padat menunjukkan pengalaman bertahun-tahun di level tertinggi balap motor. Di tengah tekanan dari pebalap lain yang juga berusaha keras, Marquez tidak ragu melakukan overtaking berani, termasuk terhadap pebalap papan atas seperti Brad Binder dan Pedro Acosta. Kecepatan Desmosedici GP23 yang ia tunggangi benar-benar dimaksimalkan untuk melewati rival-rivalnya. Memasuki lap keempat, Marquez sudah menempati posisi kelima. Ia terus menjaga ritme dan konsistensi lap, membidik posisi lebih tinggi. Pada lap-lap berikutnya, Marquez menyalip lagi satu pebalap, memastikan dirinya berada di posisi keempat, yang bertahan hingga akhir balapan. Keberhasilan Marquez dalam sprint race ini semakin membuktikan bahwa ia masih memiliki kecepatan dan ketajaman sebagai pebalap papan atas.
Dalam balapan singkat yang hanya berdurasi 12 lap ini, menyalip 5 pebalap sekaligus bukanlah hal yang mudah. Marquez menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menilai peluang menyalip dan mengeksekusi manuver dengan presisi. Meskipun lintasan Misano dikenal cukup teknis dan menantang, Marquez mampu menavigasi setiap tikungan dengan baik, menjaga keseimbangan antara kecepatan dan kontrol. Kemampuan Marquez dalam sprint race ini juga menunjukkan bahwa ia sudah semakin nyaman dengan Desmos Medici GP23, motor yang sebelumnya sempat menjadi tantangan baginya di beberapa balapan awal musim. Adaptasi Marquez dengan Ducati semakin sempurna, dan hasil di sprint race ini menjadi bukti konkret bahwa kombinasi Marquez dan Gresini Racing merupakan ancaman serius bagi tim-tim lain di grid. Keberhasilan Marc Marquez finish di posisi keempat dalam sprint race ini tentu membawa kebahagiaan bagi tim Gresini Racing. Nadia Padovani, bos Gresini Racing yang juga istri dari mendiang Fausto Gresini, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap performa Marquez. Sejak bergabung dengan Gresini Racing, Marquez memang diharapkan bisa membawa tim satelit Ducati tersebut bersaing di barisan depan. Padovani, yang telah memimpin tim dengan semangat dan dedikasi sejak kepergian Fausto Gresini, memuji penampilan Marquez yang luar biasa dalam balapan tersebut. Marc telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa hari ini. Start dari P9 dan berhasil finish P4 di balapan sprint bukanlah hal yang mudah. Kami sangat bangga dengan apa yang ia capai, dan ini adalah bukti bahwa Gresini Racing dapat bersaing dengan tim-tim besar di MotoGP, diujar Padovani dalam wawancara pasca balapan. Padovani juga menambahkan bahwa kerjasama antara Marquez dan tim telah menunjukkan perkembangan signifikan. Marc semakin memahami motor, dan tim semakin mengerti cara untuk memberikannya paket terbaik di setiap balapan. Kami melihat ini sebagai tanda positif untuk balapan utama dan sisa musim, katanya. Meskipun tidak naik podium, Marquez tetap merasa puas dengan hasil balapan sprint ini. Kami memulai dari posisi yang cukup sulit, tapi saya senang dengan progres yang kami buat hari ini. Tim bekerja sangat keras, dan saya bisa merasakan peningkatan besar dalam pengendalian motor. Finish P4 adalah hasil yang bagus, dan ini memberi kami kepercayaan diri lebih untuk balapan utama, jar Marquez dengan senyum puas. Marquez juga menyatakan bahwa ia optimis bisa tampil lebih baik lagi di balapan utama pada hari Minggu. Saya merasa kami memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing di barisan depan. Kami hanya perlu memaksimalkan setiap peluang di lintasan, dan menjaga ritme. Misano adalah sirkuit yang menantang, tapi kami akan berjuang untuk hasil terbaik, tambahnya. Meskipun sempat mengalami crash, namun dengan performa yang terus meningkat, baik di sesi kualifikasi, maupun sprint race, Marc Marquez tampaknya telah menemukan kembali kepercayaan dirinya. Bersama Gresini Racing, ia siap memberikan perlawanan sengit di balapan utama dan berusaha merebut posisi podium di MotoGP Emilia-Romagna. Bagi tim Gresini Racing, hasil yang diraih Marc Marquez di sprint race ini memberikan dorongan semangat besar. Keberhasilan Marquez finish P4 tidak hanya meningkatkan moral tim, tetapi juga menegaskan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar, meski sebagai tim satelit. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia, khususnya penggemar Marquez, tentunya sangat menantikan bagaimana aksi sang juara dunia 6 kali ini di balapan utama. Apakah Marquez akan kembali tampil gemilang dan meraih podium di Misano, ataukah nasib akan berkata lain? Yang pasti, dengan dukungan penuh dari Nadia Padovani dan tim Gresini Racing, Marc Marquez siap menutup akhir pekan di Emilia-Romagna 2024 dengan hasil yang membanggakan. Marc Marquez alami nasib buruk di MotoGP Emilia-Romagna, hasil kualifikasi P7, 2 kali crash, dan rumor sabotase Desmos Medici GP23. Marc Marquez kembali mengalami nasib kurang beruntung di MotoGP Emilia-Romagna 2024, yang berlangsung di sirkuit Misano. Meski menunjukkan performa yang tangguh dalam beberapa sesi, pebalap asal Spanyol ini harus puas start dari posisi ke-7, P7, setelah mengalami 2 kali kecelakaan di sesi Free Practice 2, FP2, dan sesi kualifikasi. Insiden ini menambah daftar panjang perjuangan Marquez di musim 2024, yang terus diwarnai tantangan. Dalam FP2,
Marc Marquez terlibat dalam kecelakaan yang cukup keras saat memasuki tikungan cepat di sektor pertama. Meskipun berhasil kembali ke lintasan, momentum balapnya terpengaruh signifikan. Kondisi lintasan yang sulit dan perjuangan dengan setelan motornya tampaknya menjadi faktor penyebab insiden tersebut. Saat sesi kualifikasi dimulai, Marquez tampak berusaha keras memperbaiki catatan waktunya demi meraih posisi grid yang lebih baik. Namun, upayanya harus terhenti setelah mengalami crash kedua di sesi tersebut. Kecelakaan ini terjadi ketika ia berada di tengah-tengah lap cepat, saat Desmosedici GP23 miliknya kehilangan traksi, menyebabkan Marquez terlempar dari motor. Meskipun crash yang dialami cukup keras, Marquez dilaporkan tidak mengalami cedera serius dan mampu menyelesaikan sesi dengan posisi ketujuh. Namun, start dari barisan kedua tentu bukan hasil yang diharapkan, terutama setelah perjuangan panjang yang ia hadapi sepanjang musim. Di tengah segala drama yang melanda Marquez selama akhir pekan ini, beredar rumor mengejutkan yang sempat menghebohkan padek MotoGP. Desmosedici GP23, motor yang saat ini digunakan oleh Marquez setelah perpindahannya dari Honda ke Ducati di pertengahan musim, dikabarkan sempat mengalami isu disabotase. Kabar ini menyebar dengan cepat di media sosial dan beberapa forum balap, memicu spekulasi tentang penyebab buruknya performa motor Marquez dalam beberapa balapan terakhir. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti konkret yang menguatkan klaim tersebut. Tim Ducati dan Marquez sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait rumor ini. Banyak pihak menduga bahwa rumor sabotase tersebut mungkin hanya spekulasi belaka yang lahir dari frustrasi para penggemar, melihat Marquez yang kesulitan beradaptasi sepenuhnya dengan Desmosedici GP23 setelah bertahun-tahun bersama Honda. Beberapa analis MotoGP menganggap bahwa tantangan yang dihadapi Marquez lebih disebabkan oleh faktor teknis dan adaptasi daripada sabotase. Mesin Ducati, meski dikenal memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, juga membutuhkan tingkat presisi dan keterampilan tinggi dalam pengendaliannya. Ditambah lagi, peralihan dari gaya berkendara Honda ke Ducati bukanlah hal yang mudah, mengingat karakteristik kedua motor yang sangat berbeda. Setelah sesi kualifikasi, Marquez mengakui bahwa dua kecelakaan yang ia alami merupakan hasil dari batas-batas yang terlalu dipaksakan. Kami sedang bekerja keras untuk menyesuaikan diri dengan motor ini, dan terkadang hasilnya tidak sesuai harapan. Dua kecelakaan hari ini jelas sangat mempengaruhi hasil kualifikasi, tapi kami akan terus berjuang, ujar Marquez dalam wawancara singkat pasca kualifikasi. Dengan start dari posisi ketujuh, Marquez masih memiliki peluang untuk meraih hasil yang solid di balapan. Namun, ia harus berjuang ekstra keras, terutama menghadapi para pebalap papan atas seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang mendominasi di barisan depan. MotoGP Emilia-Romagna ini menjadi salah satu ujian penting bagi Marc Marquez. Apakah ia mampu membalikan keadaan dan memanfaatkan kecepatan Desmosedici GP23 di lintasan Misano yang terkenal menuntut fisik? Atau, apakah nasib buruk akan kembali menghantuinya? Para penggemar Marquez di seluruh dunia tentu berharap sang pebalap dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dan kembali ke podium, membuktikan bahwa ia masih memiliki semangat juang dan kemampuan sebagai salah satu pebalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Balapan sprint di Misano ini pun menjadi momen krusial, bukan hanya untuk Marquez, tetapi juga untuk kelanjutan karirnya di atas Desmosedici GP23. Hasil praktik MotoGP Emilia-Romagna 2024, Marc Marquez meroket dengan gaya santai saat Francesco Bagnaia pecah rekor. Sesi latihan bebas, praktik, MotoGP Emilia-Romagna 2024 di sirkuit Misano, Italia, Jumat, 20 September 2024, menghadirkan dua cerita besar, Francesco Bagnaia yang memecahkan rekor lap tercepat sepanjang masa dan Marc Marquez yang tampil santai namun tetap mampu menembus tiga besar. Francesco Bagnaia, pembalap Ducati Lenovo Team, sekali lagi membuktikan dirinya sebagai penguasa Misano. Rider asal Italia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,286 detik, memecahkan rekor lap tercepat di sirkuit tersebut yang ia buat sendiri 2 pekan sebelumnya dengan waktu 1 menit 30,304 detik. Dengan performa luar biasa ini, Bagnaia tidak hanya menjadi yang tercepat dalam sesi praktik, tetapi juga menetapkan standar baru bagi rival-rivalnya di lintasan.
Sesi praktik MotoGP Emilia-Romagna ini menjadi bagian krusial dalam persiapan menjelang balapan utama. Selama 60 menit penuh, para pembalap berusaha mengamankan posisi di 10 besar untuk langsung lolos ke kualifikasi 2, Q2, pada Sabtu esok. Dengan suhu permukaan trek mencapai 34 derajat Celcius, mayoritas pembalap memilih menggunakan kombinasi ban medium-medium slick untuk memaksimalkan cengkeraman di lintasan yang terus menghangat. Di 15 menit pertama, Bagnaia sudah menunjukkan dominasinya dengan catatan waktu 1 menit 30,924 detik, yang saat itu menempatkannya di posisi teratas sementara. Sementara itu, rival-rivalnya seperti Jorge Martin dari Pramac Racing dan Marc Marquez dari Gresini Racing masih mencoba menemukan ritme mereka di trek yang menantang. Misano, dengan tikungan cepat dan teknikal, selalu menuntut konsistensi tinggi dari para pembalap. Marc Marquez, yang memulai sesi dengan pendekatan lebih santai, perlahan mulai meroket di akhir sesi. Pembalap veteran asal Spanyol itu terlihat tenang di paddock dan tidak langsung menunjukkan performa maksimalnya sejak awal. Namun, dengan gaya khasnya yang penuh perhitungan, Marquez mampu memperbaiki catatan waktunya di setiap lap yang ia tempuh. Pada detik-detik terakhir sesi, Marquez berhasil menempatkan dirinya di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 30,764 detik, hanya terpaut sekitar setengah detik dari Bagnaia. Tampil santai namun tetap kompetitif, Marquez sekali lagi membuktikan bahwa pengalaman dan kematangan di lintasan bisa menjadi kunci keberhasilannya. Meskipun tidak memecahkan rekor, masuk ke 3 besar di antara pembalap-pembalap papan atas lainnya adalah prestasi tersendiri bagi Marquez, terutama setelah melewati berbagai tantangan fisik dan teknis selama beberapa musim terakhir. Sementara itu, Jorge Martin dari Pramac Racing tampil impresif dengan catatan waktu 1 menit 30,532 detik yang menempatkannya di posisi kedua. Martin yang dikenal dengan gaya balapnya yang agresif dan cepat di trek-trek teknikal seperti Misano, terus menjadi ancaman bagi Bagnaia dan pembalap lainnya sepanjang sesi. Meski tidak mampu menyaingi rekor Bagnaia, performa Martin tetap solid, dan ia akan menjadi salah satu pesaing utama dalam perebutan pole position di sesi kualifikasi esok hari. Hingga bendera finish berkibar, Bagnaia tidak tergeser dari puncak klasemen. Dengan waktu lap 1 menit 30,286 detik yang menjadi rekor baru di Misano, ia mencatatkan performa yang nyaris sempurna. Sesi praktik ini tidak hanya menunjukkan kecepatan Bagnaia, tetapi juga konsistensinya dalam memahami dan menguasai karakteristik lintasan. Dalam 2 minggu terakhir, Bagnaia telah membuktikan dirinya sebagai penguasa Misano dengan 2 rekor lap berturut-turut. Meskipun Bagnaia meraih hasil gemilang, sesi ini juga menjadi bukti bahwa persaingan menuju balapan utama akan semakin ketat. Dengan Jorge Martin yang berada di posisi kedua dan Marc Marquez yang menunjukkan kecepatan berbahaya meski tampil santai, para pembalap lain harus mencari cara untuk menantang dominasi Bagnaia. Sesi kualifikasi pada hari Sabtu akan menjadi penentu grid start di balapan utama minggu mendatang. Bagnaia, yang sudah berada di puncak performa, dipastikan akan berusaha keras untuk mengamankan pole position. Namun, ia harus waspada terhadap rival-rivalnya, terutama Marquez dan Martin, yang sama-sama memiliki kemampuan untuk memberikan kejutan di momen-momen penting. MotoGP Emilia-Romagna 2024 kini telah memasuki fase krusial, di mana setiap sesi akan semakin menentukan hasil akhir balapan. Dengan rekor baru yang dipegang Bagnaia, pertanyaan besarnya adalah, apakah ada pembalap yang mampu mematahkan dominasinya di Misano, ataukah Bagnaia akan melanjutkan tren kemenangan dan kembali ke podium tertinggi di sirkuit yang sudah menjadi rumah baginya? Persaingan di Emilia-Romagna 2024 ini semakin memanas, dan para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentu saja menantikan drama dan aksi yang akan tersaji di sesi-sesi selanjutnya. Hasil FP1 MotoGP Emilia-Romagna 2024. Marc Marquez tercepat walau turun belakangan, pengalaman dan kematangan berbicara. Pembalap Gresini, Marc Marquez, menunjukkan performa luar biasa pada sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Emilia-Romagna 2024 di sirkuit Misano, Italia, Jumat, 20 September 2024. Dengan segala pengalaman dan kematangannya di dunia balap,
Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai ancaman besar di tengah persaingan ketat MotoGP meski turun ke lintasan di saat-saat terakhir. FP1 di Misano ini diawali dengan kondisi lintasan yang setengah basah akibat hujan yang mengguyur sebelumnya. Situasi ini membuat banyak pembalap, termasuk nama-nama besar seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez, memilih untuk tidak langsung turun ke trek. Sebagian besar rider mengambil pendekatan hati-hati, menunggu lintasan mengering sebelum benar-benar memulai sesi dengan kecepatan penuh. Ketika sebagian besar pembalap sudah mulai menjajal lintasan, tempo perlahan meningkat, namun hasil waktu lap belum mencerminkan performa maksimal mereka. Banyak dari mereka lebih fokus untuk mengenali kondisi sirkuit yang berubah dan mencari titik pengereman ideal. Di tengah situasi ini, Marc Marquez mengambil keputusan untuk turun ke lintasan saat sesi FP1 menyisakan 14 menit terakhir. Meski tampil lebih lambat dari sebagian besar pembalap lainnya dalam hal jumlah putaran, Marquez menunjukkan kemampuannya membaca kondisi lintasan dan memaksimalkan momentum. Satu hal yang menonjol dari Marquez adalah pengalamannya, yang memungkinkannya untuk langsung tampil cepat tanpa harus melakukan banyak adaptasi. Begitu masuk lintasan, Marquez mampu meningkatkan catatan waktunya secara konsisten. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir sesi, pembalap asal Spanyol ini berhasil mencatatkan waktu 1 menit 32,082 detik, menempatkannya di posisi teratas. Catatan waktu Marquez ini berhasil mengungguli para pesaingnya yang telah lebih dulu menjajal lintasan dan memutari sirkuit dengan jumlah lap lebih banyak. Fakta bahwa ia mampu meraih waktu tercepat meski baru turun di akhir sesi menegaskan bahwa pengalaman dan kematangannya sebagai juara dunia 8 kali tetap menjadi faktor penentu dalam persaingan di kelas Premier MotoGP. Dengan hasil ini, Marquez mengirimkan pesan kuat kepada para pesaingnya bahwa dirinya tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, terlepas dari persiapan yang tampak lebih minim dibandingkan pembalap lain. Kemenangan di FP1 ini tentu saja menjadi motivasi besar bagi Marquez dan tim Gresini untuk menghadapi sesi-sesi berikutnya dan, tentu saja, balapan utama di akhir pekan ini. Sesi FP1 MotoGP Emilia-Romagna 2024 ini juga menjadi bukti bahwa kondisi lintasan dan cuaca yang tak menentu seringkali membuka peluang bagi pembalap yang cerdik dan berpengalaman untuk tampil mengesankan. Marquez, dengan segala pengalamannya, mampu memanfaatkan celah tersebut dengan sempurna. Namun, persaingan di Misano belum usai. Para rival seperti Bagnaia dan Jorge Martin pasti akan mencari cara untuk menebus hasil FP1 ini di sesi latihan berikutnya dan kualifikasi. Pertarungan menuju balapan utama dipastikan akan semakin ketat, terutama dengan Marquez yang sudah menunjukkan performa terbaiknya meski turun di kondisi yang kurang ideal. MotoGP Emilia-Romagna 2024 baru saja dimulai, dan Marc Marquez telah menempatkan dirinya di puncak daftar pembalap yang harus diwaspadai. Show up.